Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah malam wabarakatuh. ini kita bisa ketemu ya sama seorang Kak Iman Fajar Aristono ya. Tapi mungkin bagus ingin sekali Kak Iman kenal kenal lagi nih sama teman-teman di Hai. dunia maya. Nama lengkap, Oh, kemudian siap. kesibukan saat ini apa Kak Iman? Ini audiensnya sebelumnya apa nih Pak? Audiens yang ingin Pak Oh Wo, audiens, oke. Audiens ini audiensnya siapa nih Pak? sebenarnya beragam ya. Mulai Oh, yang usia oke. SMP ada, mulai yang usia SMA ada, mahasiswa Hmm. ada, yang sudah menjadi orang tua juga ada gitu. Jadi Hmm. mungkin Oh, mirip-mirip pasar ya, semua orang ada di I situ see. ya. Oh, ya, jadi general aja ya Pak ya. Oke. General, nggak customize tertentu nggak. Oke, jadi saya perkenalan dulu ya Pak ya. Ini Hmm. perkenalan eh, pemirsa untuk pemirsa dari ini. Jadi ya perkenalkan saya Iman Fajar, umur 25 tahun. Saya adalah alumni SMP Anissa. Saya anak muridnya Bapak Agus Jarwo. Saat ini saya sedang menjalani training nih Pak di salah satu TV nasional di TV One sebagai reporter. Dan kebetulan saya juga sempat ini Pak, sempat live juga 2 kali sebelum sebelum ini. Jadi mungkin kalau ada yang sempat lihat di TV atau mungkin ke depannya bakal lihat saya di TV menjalani live report sebagai reporter. Nah, itu kemungkinan besar adalah saya. Iya, iya, oke, oke, sebentar. Udah di spill ternyata, dia udah nongol dulu di televisinya. Iya. Oke, Kak Iman, ini malam ini Iya. sebenarnya ini bagus ngobrol borongan nih. Ini sebelum Kak Iman barusan bagus ngobrol sama seorang mahasiswa di Birmingham ya. Habis itu Oh, langsung ngobrol mantap. sama Iman. Oh, siap. Oh, salah. Jadi gini, Kak Iman ya, reporter di salah satu televisi nasional. Oke. Mungkin sebelum ke reporter, sebelum ke televisi nasional, tadi sudah disebutkan TV One ya. Mungkin Hmm. Kak Iman, bolehkah cerita ke teman-teman sebelum menjadi sekarang magang atau apa trainee ya di TV One, Hmm. sebelumnya kesibukannya apa sih Kak Iman? Oke, sebenarnya saya sebelumnya kuliah ya, Pak. Saya Hmm, kuliah jurusan Administrasi Negara di Universitas Indonesia. hmm, Jadi untuk menjadi reporter tuh sebenarnya mungkin kalau reporter itu kan biasanya backgroundnya jurnalis atau hmm, komunikasi. Nah, ini hmm, saya bidang sendiri administrasi negara yang sebenarnya kental dengan FISIP ya. Kalau di saya di UI itu namanya ilmu administrasi sih, Fakultas Ilmu Administrasi di mana kita belajar soal pemerintahan dan segala macam. Ya walaupun mungkin saya nggak punya background jurnalis, cuma at least hmm, apa yang diomongin di berita saya paham lah soal pemerintah sedikit-sedikit gitu kan. Nah untuk pengembangan public speakingnya terakhir saya juga ikut Abang None Jakarta Selatan di mana di situ saya uh, dilatih lah PD-nya, public speakingnya dan pengetahuannya tentang Indonesia dan Jakarta pada khususnya gitu kan. Jadi di situ juga jadi modal saya untuk kemudian saya bisa apa namanya daftar di TV One waktu itu dan alhamdulillah keterima sih Pak. Jadi belum lama juga sih saya di sini. Tapi background-background itu sih Pak, mulai dari saya kuliah administrasi negara sama keterlibatan saya di Abang None itu menjadi modal besar untuk saya maju menjadi reporter TV nasional. Insya Allah ke depannya lebih matang lagi. Soalnya saya masih trainee nih jatuhnya Pak. iya, iya, amin, amin, amin. Ya, ya. Yang menarik di sini mungkin Kak Iman ya. Jadi mungkin ada kesamaan dengan beberapa teman yang menjalani ya lebih tepat menjalani proses yang sama ketika memiliki latar belakang tertentu dan kemudian sibuk dengan kegiatan lain yang mungkin belum relevan saat itu yang akhirnya kemudian gimana seorang Kak Iman merasa yakin, believe background gue administrasi negara, tapi gue harus ikut Abang None dan sekarang ini kan kalau bisa dibilang nggak segaris lurus mungkin ya, sekilas gitu Betul ya. Pak, Jadi betul. dari Iya, administrasi negara yang notabene kan politik ya, kemudian politik. Abang None mungkin lebih ke ya Ya, mungkin ya beda lagi. bagian dari budaya ya lebih tahu budaya dan segala Heeh, macam jurnalis gitu kan tiga hmm. dunia yang membentuk Kaiman sekarang ini. Mungkin Ya, teman-teman pasti ada yang di luar sana yang mengalami hal yang sama. Gimana Kaiman meyakinkan bahwa this the way gitu? hmm. Sebenarnya yang namanya jalan itu
apa ya, itu gak ada yang bisa ditebak sih Pak, yang namanya jalan Tuhan yang diberikan Allah ke kita itu seperti Hmm. apa yang cocok untuk kita gitu kan ya. Saya juga bahkan sebelumnya graphic designer juga Pak, jadi lebih Nah, random lagi Pak. Gitu kan. Jadi sebelum saya kerja di sini, saya sebelumnya magang-magang di startup, jadinya jadi graphic designer Pak sebelum saya lulus kan. Buat nyari-nyari uang lah gitu kan istilahnya. Terus setelah saya lulus, saya sempat ya apa ya, nganggur lah sebenarnya. Nganggur berapa bulan. Cuma kalau di Abang None kita nyebutnya freelance gitu biar keren gitu ya. hmm. Freelance untuk apa namanya, aktif di Abang None, kemudian baru saya apply di TV dan alhamdulillah keterima. Itu ya yang namanya apa ya namanya, kodarullah ya. Jadi kita apa namanya, tahu-tahu rezeki kita di sini gitu kan. Dan mungkin sebenarnya kalau saya lihat-lihat juga nih Pak, pekerjaan jadi jurnalis itu somehow adalah kombinasi dari berbagai pengalaman saya, mulai dari di kuliah, kemudian Abang None, dan juga interest-interest saya di ya sejak zaman sekolah lah itu. Kayak saya suka apa namanya, sebenarnya saya sukanya ini Pak, dunia acting sebelumnya. Dunia acting, tampil di depan layar gitu kan. Cuma saya ikut casting nggak pernah keterima Pak. Tapi pas tes jadi jurnalis malah keterima gitu kan. Jadi oh mungkin jalan saya di sini, saya pikir gitu kan. Dan berbekal dengan pengetahuan-pengetahuan saya yang lama dan juga pengalaman-pengalaman saya, ya saya cobalah gitu kan. Dan ya alhamdulillah sampai di titik yang sekarang gitu gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya tidak sesuai dengan jurusannya, atau misalnya ya dulu belajar apa terus sekarang jadi apa gitu, sebenarnya apa ya namanya, kalau istilahnya tuh Allah punya jalan yang terbaik lah untuk kita gitu kan. Mungkin kita berpikir satu jalan adalah hal yang terbaik, cuma mungkin Allah punya rencana lain yang sebenarnya itu lebih bagus buat kita. Dan ya jalanin aja sih jatuhnya Pak. Bersyukur ya, bersyukur sih Iya, gitu. iya, iya. Our plan uh, Hmm. not always the same with God plan ya. Kadang rencana kita nggak Ya, selalu sesuai. Dan betul tentunya Pak. kita serahkan ke rencana terbaik menurut yang di atas ya. Nah, ini sebenarnya Hmm. kalau boleh dibilang nih ya, seorang multi talenta ya, seorang Kak Wes. Iman menjajal semua bidang gitu ya. Dan bisa dibilang mungkin kalau teman-teman saat ini fokus ke satu bidang tertentu, seorang Kak Iman punya 5-6 choice senjata yang mungkin gue nanti masih bisa lagi ke graphic Hmm. designer, gue bisa lagi balik ke komunikasi, balik lagi ke budaya, dan mungkin jadi malah nanti menjadi seorang debutan untuk partai tertentu barangkali. Belum kepikiran ke sana sih Pak. Ya, jadi gini, apa? em, ini sebenarnya pembicaraan akan melebar ya, tapi mungkin coba kita kerucutkan ke dua hal yang mungkin Hmm. main point ya. Main point yang pertama adalah mungkin tentang administrasi negara tadi ya. Mungkin Hmm. eh, tadi Kak Iman sudah sebutkan bahwa itu bagian dari bagian ilmu politik ya. Nah, sebenarnya Ya, bagaimana seperti itu. seorang Kaiman bukan menilai ya, memahami sisi politik itu seperti apa, dan apakah ada pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan dari teman-teman tentang bagaimana Hmm. mereka memahami politik yang kita sering mendengar mungkin politik itu Hmm. kejam, politik itu kotor, Oh, betul. seperti itu kah? Atau karena Kaiman sendiri langsung di dalam ketika belajar Hmm. administrasi negara ya. Nah, sebenarnya kalau politik itu yang saya pelajari nih Pak, ini politik itu adalah segala hal yang melibatkan apa ya, yang ada terkait dalam hidup kita Pak, mulai dari kita mandi, dari kita lahir sampai kita mati Hmm. lah. Kalau misalnya di administrasi negara itu ada istilah from cradle to grave Pak. Itu semuanya diatur sama negara gitu kan. Dari mulai kita lahir, kita dapat akte kelahiran, terus ntar Hmm. kita meninggal, kita dicatat sebagai penduduk yang sudah meninggal. Itu kan sebuah proses apa namanya, administrasi, salah satu bentuk dari perpolitikan negara gitu. Dan politik itu pasti apa namanya, bicara juga tentang kebijakan. Kebijakan sebenarnya kalau di kuliah saya itu lebih ke bagaimana kebijakan pemerintah gitu kan. Dan itu pasti berkaitan dengan kehidupan kita. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, ah saya apatis lah tentang politik, sebenarnya ya
ya nggak masalah juga sih. Cuma somehow kita bakal apa namanya berhubungan langsung dengan politik, suka atau enggak gitu kan, pasti pasti itu terlibat dengan politik. Kita punya KTP, kita mau ke luar negeri ngurus paspor gitu kan, itu kan semuanya berhubungan dengan pemerintah gitu ya. Dan kalau misalnya mungkin yang orang nggak suka itu adalah kalau misalnya politik yang perebutan kekuasaan gitu lah, itu yang Hmm. orang-orang nggak suka gitu kan ya. Tapi ya itulah namanya hidup, mulai dari zaman prasejarah pun juga orang juga sudah berebut kekuasaan kan, dan itu akan terus berlangsung selama kehidupan umat manusia berlangsung ini. Ini bicara masa depan, cuma itu pemikiran saya aja sih Pak. Saya belum apa ya, belum paham secara apa namanya falsafahnya lah istilah kalau misalnya ngomongin politik zaman dulu. Cuma India sih begitu, politik itu pasti berkaitan dengan kehidupan kita semua gitu kan. Jadi ya mau nggak mau pasti kita berurusan dengan politik gitu. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Ya, ya, ya. Mungkin kalau kalau boleh Pak Agus sampaikan, sebenarnya kalau dari sisi sudut pandang Islam, politik itu sebenarnya adalah pelayanan umat ya. Dan tadi Ya itu. bilang dari sejak kita lahir sampai kemudian kita meninggal itu kita Hmm. diurus oleh negara. Mungkin kalau kalau bahasa bercandanya nih ya, tapi ini bukan bercanda yang mahasiswa masuk UGM ya. Bercandanya adalah kalau misalnya anak ada seorang yang mungkin abai mungkin atau mungkin tidak mau Hmm. berurusan dengan politik, mungkin tinggal ditanya punya kartu keluarga nggak atau punya KTP nggak, kalau Nah, punya kasih aja iya. ke gue gitu kan. Lu nggak butuh gitu. Ibaratnya seperti itu ya. Hmm. Nah mungkin apa ya, nah sekarang ini dari sisi keilmuan ya, keilmuan teoritis seorang Kaiman tentang teori politik, dalam ini adalah praktiknya itu adalah untuk administrasi negara. Nah sekarang Hmm. gimana waktu itu Kaiman melihat kondisi di lapangan? Ini contoh Hmm. ketika ketika yang paling 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 pernah Pak Gus alami soalnya. Jadi ketika mengurus surat misalnya surat izin mengemudi, Hmm. Hmm. itu kita lihat prosesnya begitu ya lama gitu kan, Pak Gus sampai tes 2 3, tapi itu Hmm. sudah bertahun-tahun yang lalu. Dan Oh sebenarnya ya betul. faktanya seperti itu, dan kemudian dari sudut pandang Hmm. seorang mahasiswa administrasi negara, bagaimana sebaiknya negara itu memberikan pelayanan ke umat itu sebaiknya seperti apa gitu. Oh, ini menarik nih Pak. Ini bicara juga soal yang lagi ramai sekarang, soal bagaimana negara seharusnya dijalankan. Karena kita sering nih lihat di berita, kebetulan saya juga di TV juga kan, jadi Hmm. tahulah berita-berita terkini di mana apa namanya misalnya pemerintah mengedepankan investasi daripada kepentingan rakyatnya. Nah, itu kalau misalnya di tempat saya kuliah kemarin itu harusnya nggak boleh tuh. Karena namanya negara itu seharusnya mengedepankan yang namanya kebermanfaatan rakyat, bukan keuntungan. Gitu. Kalau keuntungan itu namanya ranahnya udah ranah bisnis tuh. Kalau misalnya Hmm. saya kan administrasi publik, di jurusan sebelah ada namanya administrasi niaga, administrasi bisnis. Nah itu mereka orientasinya emang profit. Nah itu benar. Cuma kalau administrasi publik, administrasi negara itu orientasinya adalah kebermanfaatan masyarakat, public service segala macam. Jadi apa yang dilakukan negara seharusnya itu memiliki kebermanfaatan untuk rakyatnya gitu. Itu secara teoritis kan harusnya begitu ya. Cuma secara realitanya seperti yang kita tahu, seperti pengalaman Pak Wo juga tadi, birokrasinya lama segala macam itu ya banyak faktor juga sih Pak, dari mulai SDM mungkin kurang puas dengan kerjaannya gitu kan. Nah, di sini harusnya ada political will dari atas yang bisa apa namanya memberikan jaminan kalau semuanya itu harusnya berjalan dengan baik gitu kan. Kembali lagi nih kalau misalnya kita ngomongin politik yang lagi rame misalnya tentang capresnya akan datang di pemilu 2024 gitu kan, kita mesti apa namanya teliti juga nih nanti untuk memilih calon-calon pemimpin dari masyarakat Indonesia ke depannya. Soalnya yang saya tahu Pak, dari apa ya namanya calon-calon yang ada sih sebenarnya pada intinya itu membawa hal yang baik ya Pak. Dia pengen apa memberikan kebermanfaatan semuanya sama gitu kan juga. Jadi nanti untuk teman-teman yang sudah mempunyai hak pilih itu cobalah lebih kritis nantinya ya untuk melihat nih apakah emang mereka ini punya
willing untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia atau justru malah membawa kebermanfaatan bagi dirinya sendiri saja dan golongannya. Wah, itu menarik tuh nanti kan ke depannya itu. Terus ada Intinya talk show itu. ya. Iya, oke intinya itu sih kalau negara itu simple aja kebermanfaatan masyarakat, that's it gitu. Gitu sih. Ya, 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 ya. Mungkin kalau ya ini bagus agak lupa ingat ya. Tapi kalau dari Hmm. sudut pandang Islam itu sebenarnya ada wilayah-wilayah yang memang itu menjadi kekuasaan negara ya. Misalnya air, kemudian Oh ya, air, jadi, nah cuma kan tanah ya. persoalan sekarang itu tadi ya, Kak Iman. Tadi kan Hmm. sempat di-spill juga kan, Kak Iman. Ada administrasi negara, administrasi niaga atau bisnisnya. Nah, Hmm. ketika negara dan bisnis ini berjalan bersamaan, ini kan akan memungkinkan terjadinya clash ya. Jadi, Ah ya. yang tadi Kak Iman juga sempat bilang Hmm. kebijakan publik, kebijakan pemerintah dalam beberapa hal pasti dipengaruhi oleh kebijakan bisnis gitu kan. Nah, sekarang Hmm. ini agak dalam mungkin ya, tapi memang harus kita kita obrolin karena memang Hmm. tidak menutup kemungkinan dalam konteks yang lebih luas kalian jelas tadi sisi bisnis dan sisi politis ini sama-sama saling saling bukan berebut kekuasaan ya tapi sama-sama saling Saling punya beririsan target lah ya, Pak. gitu kadang Hmm. beririsan punya kadang malah punya target yang sama dan akhirnya ujung-ujungnya ketika sisi bisnis dan sisi negara itu nggak sejalan efeknya tadi ke rakyat tadi itu Kak Hmm. gimana? Oke, ini kita bicara konflik of interest ya, Pak ya. Iya iya Dan iya iya. dan dan ini juga salah satu penelitian Pak sebenarnya dari salah satu dosen saya di mana yang namanya biaya politik di Indonesia itu cukup mahal. Alhasil mereka yang nanti jadi pejabat itu memiliki apa namanya kayak semacam utang terhadap orang-orang yang memodali mereka. Itulah mengapa kita suka ngelihat pejabat kena korupsi kan salah satunya ya karena itu karena mereka harus balikin modal dan itu adalah fakta Pak ada penelitiannya itu kenapa apa namanya orang korupsi karena salah satu itu kan biaya politik yang tinggi. Cuma kalau misalnya pejabatnya jujur, intinya itu sih, kebermanfaatan masyarakat yang utama gitu. Kita juga tidak bisa pungkiri bahwa memang ya bisnis dan pemerintah itu saling beririsan ya, Pak. Cuma kembali lagi mindsetnya yang utama harusnya adalah kebermanfaatan masyarakat gitu kan. Ya kalau menurut saya pribadi sebenarnya kalau misalnya negara cari untung sih sebenarnya nggak masalah selama masyarakatnya tetap sejahtera ya Pak ya gitu kan itu nggak masalah sebenarnya. Toh jadi sama-sama untung kan semuanya gitu. Cuma yang jadi masalah kan kalau misalnya masyarakatnya jadi penderita. Nah itu yang seharusnya dikaji ulang gitu. Karena harusnya kan negara itu bekerja untuk rakyat ya, bukan hanya investor atau pemodal-pemodal tertentu gitu kan. Harusnya itu sih yang jadi poin utamanya gitu. Jadi Iya, harusnya iya. orang mindsetnya tuh kerja untuk pemerintah atau kerja untuk negara tuh ya yaitu kebermanfaatan masyarakat bukan keuntungan diri sendiri gitu. Oke, oke. Kata kunci kebermanfaatan ya, gimana? Kebermanfaatan. Dan syukur-syukur kalau ini negara punya prinsip, punya visi kebermanfaatan, syukur-syukur lini bisnis juga punya visi yang sama. Bagus yakin Nah, Indonesia akan semakin cepat peralihan dari negara berkembang menjadi negara maju karena sama-sama visinya sama gitu. bisnisnya sama. Betul, Pak, betul. Eh, ini mungkin kita skip dulu untuk yang obrolan yang satu Oh, ini ya. boleh. Cukup Nanti berat juga pasti Pak untuk akan perawalan. masih akan dalam nih. Nah Oh, sekarang gini, mungkin tapi masih relate ya, masih relate sama obrolan kita sebelumnya. iya. Peran media nih, ya, peran media Kaiman. Bagaimana peran media menjalankan fungsinya dengan tepat, fungsi kontrol dalam hal ini ya, mungkin salah satunya fungsi kontrol terhadap negara, terhadap bisnis. Karena yang kita tahu media perannya sangat besar gitu Betul. dalam melit sebuah opini, menggiring sebuah opini dan meluruskan sebuah opini. Hmm. Mungkin Kak Iman mungkin start dari sesuatu yang sederhana dulu, media itu apa sih, jurnalistik itu apa sih, dan mungkin Wah, ini ya sebenarnya saya baru kira-kira seperti itu. saya baru juga nih Pak di media belum ya baru ikut belakangan gitu. So ini mungkin saya sharing saya tahu aja ya Pak ya. Iya, iya. Pada itu
itu media itu punya power yang besar lah. Dan saya sempat ngomong juga waktu di pelatihan di kelas saya kalau media itu punya apa ya namanya? Kalau di Spider-Man itu ya Spider-Man satu ada quotes gini Pak. With great power comes great responsibility. Nah, media punya great power itu Pak. Dan dengan great power itu kita punya responsibility yang lebih untuk apa namanya? Memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat. Jadi jangan sampai tuh nanti hoax yang disebarin gitu kan atau informasi-informasi yang menimbulkan perpecahan dan media itu juga salah satu perannya juga sebagai ini Pak. Saya lupa itu media apa jurnalis ya tugasnya itu sebagai watchdog jadi sebagai media pengawas juga jadi biar nanti pihak-pihak yang berkuasa tidak bisa apa namanya semena-mena juga gitu kan jadi kita memberikan apa yang ada biar masyarakat yang menilai gitu tapi satu sisi jangan sampai menimbulkan perpecahan juga gitu nah ini yang dilema juga sih kadang di media itu kan ada istilah bad news is good news gitu kan Iya. kalau ini saya juga masih baru juga sih Pak cuma kalau secara idealisme saya seharusnya sih informasi-informasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan jangan jadi naikin lah gitu kan atau misalnya ada disclaimer kayak misalnya sekarang ini di TV saya ini lagi gencar ini Pak mengedukasi masyarakat mengenai pinjaman online dan juga Ya. judi online gitu kan yang mana itu membahayakan masyarakat kan ada kita tahu ada yang sampai nyuri gitu kan sampai ya melakukan hal-hal di luar nalar lainnya lah nah itu kita kasih edukasi bahwa pinjol dan judi online ini berbahaya gitu kan jadi bisa mungkin jauhilah dua hal ini gitu karena kan emang lagi rame kan di masyarakat gitu nah, itu sih salah satu hal yang positif dari media bahwa kita bisa mengedukasi masyarakat dengan power kita yang cukup besar gitu jadi punya power di masyarakat gitu kan karena siapa sih yang nggak tahu TV gitu kan cuma kesini-sini ya walaupun TV sudah mulai tergeser sama media digital seperti sosmed, YouTube dan segala macam ya kita punya modal terus kita dalam artian media gitu masih punya modal untuk memberikan tontonan yang berkualitas gitu jadi itulah yang harusnya ditonjolkan gitu terlepas dari masyarakat sukanya yang buruk-buruk gitu kan ya kita kasih satu dua lah cuma kita kasih disclaimer kalau ini adalah hal yang buruk gitu kayak tadi judi online dan pinjaman online gitu kurang lebih seperti itu sih Pak. Iya, iya, iya. Iya, Hmm. benar-benar. Jadi memang grand power tadi ya. Dan kalau boleh Hmm. dikatakan sebenarnya peran media dia sebagai katalis atau mungkin konektor ya dalam hal ini ketika Hmm. ada lini bisnis, ada lini public service, pemerintah, Hmm. punya ada lini masyarakat itu sendiri, dia berada berada di antara mereka dan juga berada bersama mereka gitu. Dia juga Ya bisa betul. mewakili gitu. Adakah Hmm. peran-peran lain dari sebuah media yang mungkin sejauh ini yang mungkin orang-orang awam tahu, orang-orang umum tahu, media hanya sebatas medium untuk menyampaikan informasi. Hmm. Adakah sebenarnya mungkin mungkin Kak Iman boleh cerita, boleh story itu the real Oh. fact itu bagaimana sebuah media punya peran besar dalam membangun sebuah peradaban, membentuk sebuah ya kehidupan yang lebih baik gitu. Mungkin Hmm. mungkin ada cerita tentang dunia jurnalisme itu. Apa ya? Oh mungkin ini juga salah satu prinsip dalam jurnalistik itu yang setahu saya ini nggak tahu benar atau enggak mungkin saya cek mesti cek catatan saya lagi saya masih baru nih soal ini disclaimer dulu ini sharing aja ya Pak Mm-mm. soalnya yang setahu saya itu salah satunya adalah kita itu mesti cover both side jadi misalnya kasus apa ya misalnya politik deh misalnya ya. Mm-mm. Lagi rame politik gitu kan ada yang lagi rame ini kan ada tiga bakal capres gitu kan Mm-mm. nah nggak bisa tuh kita cuma ngeberitain satu doang ntar kan itu Mm-mm. jatuh cover both side kan ya kita mesti apa beritain tiga-tiganya biar Berimbang berimbang ya. jadi masyarakat itu punya informasi yang sama terkait apa namanya informasi yang pengen mereka tahu tentang bakal calon presiden itu misalnya gitu kan terus ya bisa tentang konflik-konflik itu kalau misalnya konflik kan ada dua Mm-mm. pihak yang bertentangan tuh ya Pak. Nah kita mesti beritain dari both side-nya gitu jadi itu sih walaupun terkadang ada beberapa kasus yang udah sangat obvious lah kalau misalnya ada salah satu sisi yang bersalah cuma tetap kita saya nggak tahu tetap disampaikan atau enggak cuma idealnya adalah disampaikan juga gitu kan dari sisi
yang bersalahnya, walaupun itu mungkin bisa menjadi bumerang bagi si pihak yang bersalah gitu, tapi tetap yang namanya jurnalisme itu harus adil, ya, ada asas praduga tidak bersalah gitu kan, harus dikedepankan sehingga ya tetap berimbang lah. Jadi kalau misalnya kita lihat informasi di sosial media gitu misalnya, itu kan sering sekali tidak berimbang kan, ada penggiringan opini, oh langsung disayurin rame-rame sama netizen gitu kan. Nah, ini menurut saya menjadi salah satu keunggulan media sih Pak. Kalau media itu masih cover both side harusnya. Saya nggak tahu ke depannya apakah masih akan tetap atau justru mengikuti tren sosial media, cuma pada dasarnya, pada prinsip itu harusnya cover both side gitu sih Pak. Harusnya sih, harusnya seperti itu. Ya, ya. Iya, iya. Memang ada pergeseran ya, pergeseran Hmm, pola pola media ya. Kalau memang dulu ketika bagus masih masa-masa kuliah gitu, ya. jurnalisme itu sangat didominasi oleh jurnalisme media cetak ya. Hmm, Dan berapa juga televisi. Dan sisi keunggulannya adalah itu sangat terseleksi begitu. Hanya mereka yang memang punya kapabilitas, hanya mereka yang memang punya kualifikasi untuk menjadi seorang jurnalis yang memang eh, punya kemampuan untuk, atau mungkin lebih tepatnya punya hak untuk menulis. Jadi akhirnya tulisan itu memang benar-benar terseleksi. Berbeda dengan dibatasi. sekarang, siapapun bisa menjadi dalam tanda petik jurnalis ya. Terlepas Hmm. apakah dia riset atau tidak, apakah itu Nah, ya. tadi memang valid atau tidak, semua bisa bicara. Apalagi melalui medium platform tertentu, semua orang bisa dari yang baik sampai yang paling buruk bisa naik gitu. Sementara kalau di Hmm. jurnalis media cetak terutama itu kan nggak semudah itu ya. Ada proses Hmm. proof ya. Dulu karena Tuh. karena di media Indonesia ada proses Ah, ya. proses ya, pemeriksaan pemeriksaan naskah. Editorial ya. Memang ada sisi kelebihannya adalah orang jadi melek literasi, Hmm. melek jurnalistik gitu ya. Memang itu Hmm. tadi harus diimbangi dengan tadi edukasi yang tadi Kak Iman bilang. Hmm. Tetap kita harus mengedepankan sisi kejujuran, mengedepankan Hmm. sisi keberimbangan tadi ya, tidak asal kemudian kita Cover both side. ya hanya berimbang sebelah. Nah mungkin ini sebagai closing mungkin ya, sebagai closing ya Kak Iman, kalau tadi negara seharusnya bisa memberikan kebermanfaatan maksimal untuk rakyat. Nah, sekarang kita bicara dari sisi rakyat ini ya. Sebelum eh, apa? Sebelum negara memberikan kebermanfaatan buat rakyat, mungkin dari si rakyat biasa nih. Bagaimana sosok rakyat dalam hal ini yang umum bisa mengambil manfaat dari negara seperti apa sebenarnya? Mungkin kalau konteks jurnalisme, mungkin kita bicara spesifik jurnalistik aja ya Kak Iman. Gimana Hmm. sebagai seorang pengguna media nih ya, Hmm. bagaimana kita bijak dalam memanfaatkan media, baik itu media digital, media cetak, tips apa? 4 tips apa yang Kak Iman sarankan buat teman-teman Oh, yang selalu berinteraksi dengan dunia media ya? oh, Dalam ini, lagi adalah bukan pelaku jurnalistiknya ya, lebih ke oh masyarakat ya, umum gitu. dalam berkomunikasi di tengah-tengah masyarakat gitu ya, bahkan Iya, lebih ya. iya, iya. Apa ya? Sebenarnya intinya ini sih, Pak, kalau misalnya dalam bersosialisasi di masyarakat, ini mungkin Mm, bukan teori ya, cuma mungkin mm, pandangan saya dan pengalaman saya juga sih. Kalau apa ya, intinya tuh kita jangan sampai merugikan orang lain sih intinya gitu kan. mm, Itu satu. Jangan apa namanya menyerang orang yang ya kan kita sering melihat misalnya public figure diserang sama netizen yang mm. asal ngomong doang kayak jarinya tuh lemes banget tuh, seperti ya Pak. Itu kita harus mikir juga lah, Mm, semua orang maupun public figure orang biasa gitu kan, itu semuanya sama-sama orang juga, sama-sama punya mm, perasaan gitu kan. Jadi ya bayangin kalau misalnya kita yang diserang, kita pasti nggak suka juga kan gitu. mm, Jadi kita mesti mengingatlah walaupun kita masyarakat biasa gitu kan, mm, karena ya mau artis pejabat semuanya itu sebenarnya pada dasarnya adalah orang-orang biasa yang punya perasaan juga, cuma ya mereka punya mm. kesempatan yang Lebih dikasih ya. kesempatan untuk ya untuk jadi lebih, untuk jadi public figure gitu kan. Mm, Dan saya ya juga kenal juga lah sama beberapa orang yang bisa dibilang terkenal gitu ya, mereka sebenarnya sama-sama aja kayak teman-teman saya yang biasa mm. nongkrong di warkop gitu kan. Jadi ya Sama ya. kita sama-sama kok. Jadi Mm. ya
Ya mungkin beda di follower Instagramnya aja paling kan Hmm. gitu. Kita jadi ya intinya ini sih kita harus bisa menghormati satu sama lain ya baik muda tua Respect ya. apapun jabatan adalah respect gitu ya. Respect itu yang nomor satu gitu kan. Siapapun lah gitu kan mau dia mungkin pekerjaannya kurang terpandang atau terpandang sekalipun kita mesti memiliki respect yang sama lah intinya. Tidak saling merendahkan karena pada dasarnya kan kita ciptaan Tuhan derajatnya sama istilahnya gitu kan di mata Saling Tuhan sebelum apa yang sharing ya, membedakan. mungkin ya. Mm-mm. Saring Ya, sebelum sharing ya. ya saring sebelum sharing juga apalagi kedepannya ini kita akan menghadapi tahun politik nih Pak yang mana 2024. banyak informasi-informasi yang Mm-mm. wah, sekiranya berbahaya nih. Ah, ini pikir-pikir dulu nih kalau misalnya ini sekedar apa ya sekiranya informasinya berbahaya gitu kan. Mm-mm. Kemarin tuh sempat juga rame ada salah satu hoax gitu kan. Mm-mm. Rame saya sempat meliput juga orangnya sampai ngelapor ke polisi karena hoax itu gitu kan. Ya itu berbahaya tuh jangan sampai kita sebagai masyarakat jadi salah satu orang yang menyebar hoax itu gitu kan. Mm-mm. Kalau misalnya sekiranya itu hoax ya cukup berhenti di kita gitu jangan sampai Mm-mm. sebarin lagi gitu kan. Ya kalau mau dilaporin itu adalah tingkat yang lebih lanjut lagi cuma yang paling mudah adalah jangan sembarangan nyebar-nyebar informasi yang aneh-aneh sih gitu. Apa ya kalau menurut saya yang paling mudah kalau saya sebagai pengguna sosial media ya nggak usah ngepost yang aneh-aneh sih sebenarnya intinya jangan kalau hoax gitu ya disimpan aja lah jangan disebar-sebar lagi kalau misalnya informasi kurang valid gitu kan atau mungkin kalau mau nyari validitas bisa tuh di googling dulu atau tanya-tanya ke teman gitu sebelum di share gitu kan coba kalau misalnya belum yakin gak usah di share lah gitu kan cari aman aja sih intinya yang namanya bermasyarakat itu berkomunikasi kita jangan sampai merugikan orang lain lah Pak. Apalagi ya kita tahu namanya hidup juga udah susah gitu kan ngapain ditambah susah lagi gitu kan ya kita enjoy aja lah dalam bermasyarakat saling respect saling menghormati gitu kan gotong royong dibawa enjoy aja lah silaturahmi yang positif positif aja jangan di berkeluarga ngomongin politik yang ada jadi berantem satu keluarga dengan yang lainnya gitu kan ya intinya itu sih Pak kita kedepankan silaturahmi yang positif gitu kan respect satu sama lain komunikasi yang positif dan jangan lupa untuk kritis dalam menerima informasi gitu. Atau yang paling mudah jangan menyebarkan informasi yang setidaknya kurang valid lah. Itu yang paling gampang sih sebenarnya. Jadi penikmat aja gitu. Mm-mm. Iya, iya. Jadi komunikasi positif dan Hmm. respect ya. Respect, ya. Kalau itu di kalau kalau kita kita coba untuk membiasakan hal itu paling tidak ya mungkin setidaknya berita-berita hoax atau mungkin lebih tepatnya ya bahasa-bahasa mungkin ya mungkin kita nggak perlu sebut satu nama yang sekarang sedang Hmm. mungkin naik daun ya gimana efek dari sebuah kata-kata itu bisa Ya, buat itu. yang bersangkutan bisa ya sampai harus diperiksa. Ya, memang itu benar Hmm. aspek. Hmm. Tadi yang benar Kak Iman bilang kita juga manusia gitu kan. Ya. Beda follower di Instagramnya, beda kesempatan lebih untuk berbagi itu saja. Hmm. Terima kasih banyak Kak Iman. Tuh. Wah, Semoga ini sukses ya. seru banget nih, Pak. Ternyata panjang juga kita ngobrol ya. Mungkin kalau lain kali ada lagi, boleh nih, Pak. Ini sebenarnya bagus akhiri karena waktu zoomnya tinggal 2 menit. Kalau enggak, Oh iya, saya pikir mau ngobrolin soal yang lebih ini Pak, kayak yang personal gitu kan, personal development. Cuma untuk sekarang nggak apa-apa lah ya Pak. ya nggak apa-apa. Ini the next chapter ya, the next chapter. Next boleh, next Yang boleh. penting sekarang udah bisa ketemu ngobrol sama seorang Nah iya nih, finalis ya, finalis Abang None Jakarta tahun berapa? 2000. tahun 2022 Ya, hasilnya waktu itu ya nggak terlalu gimana-gimana, cuma yang namanya finalis itu 30 besar. Itu 30 ya nggak besar. beda jauh Dari sama berapa? Dari berapa? dari pendaftar itu dulu ada berapa ya, 200 orang lah. Jadi Ya, ya. 30 terbaik di Jakarta Selatan, cuma ya tiap tiap wilayah juga ada 30 lainnya. Jadi saya merendah aja lah. Tapi lumayan lah Ya, bisa mewakili Jakarta Selatan di apa ya, namanya jadi representasi gitu. Ya, ya. ya, sih. Pengalaman lumayan lah. Pengalaman yang jelas pengalaman. Membantu Pengalaman, Kak Iman seperti pengalaman. sekarang ya. Betul. Ya, alhamdulillah.
Terima kasih banyak Kak Iman, semoga Nah, makasih sukses. banyak Pak Wu. Kita semua Amin. menunggu wajah Kak Iman. Tolong nanti dikasih tahu kapan jadwal tayangnya ya. Pasti Oh, baru kita siap, masuk siap. depan televisi ya. Pantengin terus Pak, TV One deh. Siapa tahu ada saya. Dan Itu ini jadi bukan promosi saya. pasti bukan sebuah kebetulan ya pakai baju dengan motif warna merah ya. Mungkin Oh ada. iya, kebetulan juga. Baru habis dari luar, kebetulan jaket. Ini jaket biasa, bukan jaket kantor. Terima kasih banyak Kak Iman. Kita ketemu lagi lain waktu. Masih banyak On Pak. the next chapter ya. Semoga selalu sehat. Bagus akhiri Zoom-nya. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat selalu Pak Wo. Ya, sama-sama Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.